Hari ini kita akan belajar mengenai e-commerce, digital marketing, dan marketing campaign. Marilah sebelum kita memulai, kita melihat dulu tentang sejarah dari digital marketing itu sendiri. Yang pertama-tama, kita sadari bahwa dengan adanya kebangkitan internet dan e-commerce, sekarang digital media dan teknologi bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan sudah lebih dari 25 tahun loh, sejak Sir Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web. Kehadiran digital media dan teknologi mengubah tingkah laku manusia dan bagaimana kita bertindak. Bagaimana kita cari teman, cari produk, menjual dan menawarkan produk, bahkan perilaku konsumen juga sudah sangat berubah. Kalau kita renungi lagi, saya sendiri bertahun-tahun yang lalu tidak pernah terpikir bahwa saya akan bisa berbelanja secara online tanpa harus meninggalkan rumah ini. Tapi di zaman sekarang, di mana digital marketing, digital shopping, e-commerce sudah tersedia dan sangat mudah hanya dalam jangkauan dan sentuhan tangan melalui mobile phone, sangatlah mudah untuk bisa berbelanja, bisa bercakap-cakap dengan teman-teman, bahkan juga untuk mencari informasi begitu cepat. Nah, memang ini sangat berubah sekali dibandingkan dengan zaman dahulu. Untuk dapat melaksanakan pemasaran digital, kita sebetulnya harus mengetahui dan memanfaatkan yang kita sebut dengan 5D of Managing Digital Marketing Interaction. Apa saja sih 5D ini? Yang pertama adalah digital device. Tentunya dalam melaksanakan digital marketing kita harus menggunakan digital device. Kita pahami bahwa konsumen sekarang sudah dapat menggunakan smartphone, tablet, laptop, desktop komputer, TV, bahkan belanja lewat TV ya suka banyak juga. Gaming device, wow, sekarang sudah banyak sekali yang kita bisa gunakan seperti Nintendo DS, seperti PS berapa tuh sekarang udah PlayStation sekian ya, dan semakin lama juga semakin canggih. Kita juga bisa menggunakan virtual assistant dan juga berbagai device lain yang sekarang bahkan terkoneksi dengan Internet of Things. Internet of Things sendiri adalah satu sistem cerdas yang memungkinkan kita untuk dapat mengendalikan satu peralatan ataupun perlengkapan dari jauh ya. Jadi sekarang dengan adanya IoT dimungkinkan untuk kita bisa mengendalikan rumah kita walaupun kita berada tidak di rumah itu ya. Jadi sangat menarik perkembangan ini. D yang kedua adalah digital platform. Apa sih yang disebut platform? Platform itu seperti kayak fundamental atau dasar ya. Jadi kita bisa lihat bahwa sekarang platform yang betul-betul giant gitu ya, yang merajai dunia digital, contohnya seperti Facebook, Instagram, Google, YouTube, Twitter, LinkedIn, Apple, Amazon, dan Microsoft. Tidak kita bisa pungkiri lagi, mereka memang sangat dipergunakan dan juga menjadi dasar untuk pengembangan aplikasi-aplikasi digital lainnya. Yang ketiga adalah digital media. Digital media maksudnya apa? Adalah berbagai channel komunikasi untuk dapat mencapai dan melibatkan pemirsa kita, ya. Baik itu kita ingin beriklan, mengirimkan email dan pesan, menggunakan search engine ataupun social network, yang pasti kita akan menggunakan berbagai digital channel ini atau yang kita sebut digital media. D yang keempat adalah digital data. Digital data maksudnya saat ini dengan dunia digital begitu banyak data yang bisa kita kumpulkan mengenai pemirsa kita. Dan tentunya ini sangat menguntungkan kita, tapi pada saat yang sama kita juga harus memperhatikan yang namanya isu privasi ya, yang sekarang ini memang semakin dilindungi oleh berbagai hukum di berbagai negara. Yang terakhir, D yang terakhir adalah digital technology. Nah, ini adalah marketing teknologi atau kita sebut martech ya, adalah apa yang digunakan oleh bisnis untuk menciptakan pengalaman yang interaktif dengan menggunakan website dan juga mobile application di dalam toko atau baik fisik ataupun melalui email dan juga toko digital.
Dalam mempelajari digital marketing, kita akan perlu memahami siklus dari customer interaction kita. Kalau ini adalah singkatan dari reach, dari race, yaitu apa saja? Reach, act, convert, dan engage. Kalau Anda perhatikan di sini, seseorang pada saat mereka mengunjungi satu situs e-commerce, ya mereka akan tentunya bisa melalui berbagai channel, ya. Bagaimana kita bisa reach mereka dari berbagai channel yang ada, baik itu TV, radio, melalui print out, adanya event, display, misalnya search pay per click juga ya, PPC, search engine optimization, content marketing, ataupun dari influencer. Nah, mereka biasanya pada saat melihat terekspos terhadap materi-materi digital marketing tersebut mungkin belum langsung membeli. Nah, tapi sampai akhirnya mereka, dan ini yang disebut reach adalah langkah di mana kita mencoba membangun keinginan itu, ya, intensi untuk membeli. Kemudian masuk fase kedua adalah act di mana akhirnya konsumen kita itu akan membeli, ya. Dan ini biasanya tool yang kita gunakan antara lain seperti sosial media, landing page, home page, product page, kemudian remarketing, CRO, kemudian merchandising, dan juga marketing automation, ya. Nah, pada saat ini dilakukan, berarti orangnya sudah membeli untuk pertama kali. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Mungkin kita karena sudah mengenal customer-nya, karena mereka sudah mengisi data mereka, akhirnya kita bisa membuat digital marketing yang lebih personalized atau customized. Dan oleh karena itu kita bisa memarketkan kembali produk kita, kemudian juga bisa menjual dari berbagai channel yang ada, dan juga kita berharap akhirnya membeli ulang produk atau jasa yang kita sediakan. Memang kita sadari seringkali masih tetap ada customer yang tidak punya keputusan, mungkin juga belum yakin mau membeli kembali, ya, itu yang di bawah. Nah, kemudian yang terakhir adalah engage. Engage adalah membuat mereka terlibat. Maksudnya bagaimana mereka mungkin akan bisa memberikan review, kemudian juga testimonial. Mereka juga kalau misalnya kita sebagai perusahaan kita akan mencoba menyediakan loyalty program, ataupun kita akan mencoba melibatkan mereka dengan rajin mengirim email ataupun posting, atau yang kalau sekarang kita lihat digital marketing banyaknya kita juga melakukan giveaway di mana para customer itu menjadi lebih terlibat. Nah, jadi mudah-mudahan si repeat customer itu pada akhirnya akan menjadi loyal customer. Walaupun pada akhirnya nanti mungkin loyal customer ini belum tentu membeli terus, ya. Jadi makanya nanti akan terjadi yang kita sebut lapse customer atau dia kadang-kadang saja membeli. Ya, demikianlah siklus ini harus kita pahami, dan kemungkinan di dalam mata kuliah ini saya akan terus-menerus mengulang tentang race ini. Nah, yang berikutnya adalah kita akan melihat sejarah dari digital marketing itu sendiri, ya. Sebetulnya ini tidak jauh dan tidak lain adalah bagaimana e-commerce itu sudah berkembang. Nah, ini adalah daftar perusahaan yang telah membawa perubahan atau disrupsi atau gangguan pada dunia digital. Di tahun 94 datanglah Amazon, ya. Amazon itu toko retailer secara online, dia nggak punya toko fisik, dan memang, ya, ini benar-benar breakthrough, ya, atau inovasi yang luar biasa. Dan kemudian mulailah keluar berbagai digital company lainnya seperti Yahoo, eBay, seperti browsing search engine Alta Vista, ya, dan seterusnya, ya. Ini luar biasa, tidak perlu dihafalkan, ya. Tapi kita perlu lihat bahwa ternyata perkembangan itu begitu luar biasa. Google yang dari tahun 98 sekarang udah raja banget, ya, penguasa dari search engine. Search engine lain udah hampir nggak dilihat, ya, oleh kita-kita ini. Kemudian juga blogger mulai muncul 99 dan seterusnya. Ini ada Alibaba, MySpace, dan seterusnya. Bahkan Facebook tuh baru keluar tahun 2004. YouTube 2005, ya. Uber 2010, dan kalau di Indonesia sih Uber sudah hengkang, ya, tidak ada lagi karena kalah dengan Gojek dan Grab. Oke, kita lihat lagi selanjutnya Apple, kemudian juga, nah ini memang cuma sampai tahun 2017, tapi kita sekarang lihat di tahun 2020 3 tahun sejak
tampilan ini ada ya, kita lihat ternyata begitu banyak perubahan. Bahkan Instagram dengan Facebook saja sudah merging ya. Kemudian sekarang yang sedang beken itu TikTok ya. Jadi banyak sekali sekarang. Kita akan melihat lebih banyak lagi digital disruptor. Ya, semoga nanti kita akan cukup beruntung untuk melihat keasikan dan dinamika dari dunia digital marketing ini.